البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang tashbih dan tamtsil. Yang keduanya ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi kesamaan antara tashbih dan tamtsil apa? Qadir. Baik. Jadi ini sisi kesamaannya. Tashbih dan tamtsil sama-sama menetapkan adanya kesamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk atau sebaliknya, penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi perbedaan, Ali. Taib. Tamtsil yaitu penyamaan Allah dengan makhluknya pada semua sisi. Sedangkan tashbih tidak. Hanya penyamaan pada sebagian sisi saja. Nah, dan istilah yang lebih bagus untuk kita gunakan adalah istilah tamtsil. Karena istilah inilah yang datang penafiannya di dalam Al-Quran. Di mana itu? Indak ya Abdul Hafid. Nah, pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Dan pada laisa kamitslihi syai'un di sini ada penguatan dalam peniadaan, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, penguatan dalam penafian ini diambil dari mana, Syukron? Adanya kaf. Adanya huruf kaf di sini yang secara i'rab dia adalah silah wa taukid. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jinni bahwasanya huruf zaidah yang diistilahkan dalam Al-Qur'an silah wa taukid itu taqumu maqama i'adatil jumlah. Dia menduduki kedudukan seperti pengulangan jumlah tersebut, sehingga laisa kamitslihi syai'un dari isi makna seperti diulang dua kali. Laisa mithlahu syai'un, laisa mithlahu syai'un. Maka di sini penekanan, penguatan bahwasanya memang betul-betul tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada matan berikutnya. Kalamu a'immatis salafi fis sifat. Perkataan para salaf terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yanzilu ila sama'id dunya aw inna Allaha yara fil qiyam, inna Allaha yura fil qiyamah. Di harakatiyahnya biar tidak keliru. Inna Allaha yura fil qiyamah. Wa ma ashbaha hadhihi al-ahadits. Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal yang dikenal dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunnati wal jamaah bila mudafa'ah, yaitu semua sepakat, tidak ada yang
protes kalau beliau digelari dengan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dikenal dengan kekokohannya dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang sahihah di masa fitnah yang besar, yaitu fitnatu khalqil Quran. Sampai-sampai diungkapkan oleh para ulama di zamannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menolong agama ini di masa fitnah tersebut melalui sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yansurullahu hadhil ummah ayyama riddah bi Abi Bakar radhiyallahu anhu wa fi ayyamil mihnah bi Ahmad bin Hanbal. Radhiyallahu anhu, ungkapan radhiyallahu anhu ini pada asalnya digunakan untuk para sahabat ridwanullah alaihim, yang disilahkan radhiyallahu anhu yaitu lafaz taraddi. Apa namanya? At-taraddi. Kalau ditanya lafaz taraddi itu bunyinya apa, Yahya? Radhiyallahu anhu. Nah, dan lafaz ini punya dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan khabar, pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridainya, maka yang demikian tidak boleh kecuali untuk mereka-mereka yang datang dalil bahwasanya Allah telah ridha terhadap mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Adapun yang kedua bimakna doa, maka ini diperbolehkan untuk digunakan bagi selain sahabat jika diinginkan makna doa. Berarti radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nah, Imam Ahmad berkata terkait perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang padanya penetapan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis tentang sifat turun, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, yang dikenal dengan sifatun nuzul, yang nanti insyaallah pada tempatnya akan kita bahas. Atau hadis yang lain tentang penetapan ru'yah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak akan dilihat oleh para hamba. Dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang padanya penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kata wa ma asbaha hadhil ahadits, antum beri titik dua, kawan. Agar apa? Terbedakan mana yang menjadi inti perkataan Imam Ahmad, yang mana ya setelah titik dua ini. Titik dua, Imam Ahmad mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifa wala makna wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam haqqun wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghaya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wala nata'adda dzalika wala yablughuhu wasful wasifin nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi wala nuzilu, dari azala, tidak menghilangkan,
wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syuni'at wala nata'addal qur'ana wal hadith wala na'lamu kaifa kunhi dzalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil qur'an. Pada kalimat ini ikhwan, Imam Ahmad rahimahullahu taala paparkan secara ringkas dan padat tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah sahihah. Beliau mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami beriman tentangnya dan membenarkannya. Ini jelas, kita wajib untuk beriman dan membenarkan semua sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bila kaifa wala makna. Kata beliau, kita dalam mengimani dan membenarkannya bila kaifa wala makna. Maksud bila kaifa akhwan yaitu tanpa bertanya-tanya tentang kaifiyahnya, demikian pula tanpa kita menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun makna wala makna bukan maksudnya bahwasanya kita ketika menetapkan sifat tersebut tanpa menetapkan makna seperti yang dilakukan oleh mufawwidhah. Ini juga kalimat di antara kalimat-kalimat Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yang banyak digunakan oleh orang-orang Asy'ariyah untuk menuduh bahwasanya keyakinan Ahli Sunnah Salafiyun adalah tafwid berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tapi kalimat ini akhwan harus kita pahami dengan baik. Wala makna maksudnya bukan peniadaan makna. Bahwasanya ahli sunnah ketika mengimani suatu sifat, mengimani lafadznya saja tanpa menetapkan maknanya. Ini tidak diinginkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena beliau pada perkataan-perkataan yang lain secara jelas dan tegas menetapkan makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makna wala makna maksudnya kita tidak menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maka antum harus pahami ini. Kenapa? Karena ini adalah alasan orang-orang Asy'ariyah menuduh ahli sunnati wal jamaah melalui perkataan para imam-imam ahli sunnah bahwasanya keyakinan ahli sunnah salafiyun adalah tafwid. Dan ini tuduhan batil disebabkan karena kesalahan mereka dalam memahami perkataan para a'immatus salaf atau memang sengaja mencari-cari perkataan yang bisa ditarik sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana juga telah kita lewati pada pertemuan yang lalu perkataan Ibnu Qudamah yang sekilas memang bisa dipahami tafwid, tapi kita bawa kepada kemungkinan yang hak dikarenakan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dikenal dalam asma wa sifat, beliau menetapkan makna bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita katakan beliau adalah seorang yang berpemahaman tafwid. Cuman kita katakan kalimat tersebut berbau tafwid yang sepantasnya untuk dijauhi. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sedikit pun dari hadis-hadis dan nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan kami betul-betul mengilmui bahwasanya apa saja yang Rasul datang dengannya itu hak. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terima, kita beriman dengannya tanpa menolak, tanpa membantah.
Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Dan kita juga tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya. Maksudnya apa? Kita tidak menambah-nambah. Kita menetapkan sifat ya sesuai yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak menetapkan sifat dari diri kita sendiri. Bila haddin wala ghayah, tanpa menetapkan had dan ghayah bagi sifat tersebut. Maksudnya bila haddin wala ghayah, akhwan, yaitu maksudnya kita tanpa menetapkan batasan dari sifat itu sampai mana. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk melingkupi ilmu terkait masalah ini. Karena penetapan had dan penetapan ghayah itu merupakan bagian dari penetapan kaifiyah. Makanya bila haddin wala ghayah, kita dalam menetapkan suatu sifat bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membatasinya. Tanpa membatasi, tanpa memberikan batasan-batasan untuk sifat tersebut yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Baik. Kenapa? Karena penetapan had dan ghayah itu bagian dari penetapan apa tadi? Muhammad Aceh. Penetapan kaifiyah. Dan di bawah diberikan penguat untuk kalimat ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qauluhu bila haddin wala sifatin yablughuha wasifun aw yahudduha ahadun nafa bihi ihatata ilmil khalqi bihi wa an yahudduhu aw yasifunahu ala ma huwa alaihi illa bima akhbara an nafsihi liyubayyana anna uqulal khalqi la tuhitu bi sifatihi. Situ di koma. Maksudnya dari kalimat tersebut yang diungkapkan oleh para ulama salaf, yaitu meniadakan ihatatu ilmil khalqi bih, yaitu meniadakan bahwasanya makhluk itu ilmunya melingkupi secara sempurna sifat-sifat Allah. Ini tidak bisa. Karena kita bisanya terkait sifat-sifat Allah ya beriman dengannya, kemudian juga mengimani maknanya dan beramal dengan konsekuensinya. Adapun untuk mengilmui kaifiyahnya tidak bisa. Karena untuk menetapkan had itu tentunya harus mengetahui kaifiyah. Ini maksudnya. Jadi di sini ditiadakan ilmu para makhluk yang mampu melingkupi sifat tersebut secara sempurna. Wa an yahudduhu aw yasifunahu ala ma huwa alaih, dengan menetapkan batasan dan mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa hakikatnya, kecuali dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dan kalimat ini didatangkan untuk apa? Liyubayyina anna uqulal khalqi la tuhitu bi sifati. Jadi kalimat bila haddin wala ghayah diungkapkan untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya akal para makhluk tidak bisa melingkupi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Asy-Syafi'i fi khutbatir risalah, alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsah wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquh. Segala puji bagi Allah, zat yang dia itu sebagaimana Allah telah mensifati diri dengannya, dan di atas semua pensifatan para makhluk. Kita mau mensifati Allah apa? Itu Allah Subhanahu wa taala jauh sempurna, jauh di atas apa yang kita sifatkan. Dalam artian kita ketika mensifati tidak bisa mencapai tingkat kesempurnaan secara menyeluruh. Walihada qala Ahmad la tudrikuhul absaru bihaddin wala ghayah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan
Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan penglihatan secara menyeluruh batasannya dan sampai pada puncak keseluruhannya. Ini tidak bisa. Untuk seorang bisa melingkupi zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Fanafa an yudraka lahu haddun aw ghayatun wa hadha asahul qaulaini fi tafsiril idrak. Maka di sini apa? Ditiadakan untuk apa? Untuk bisa diketahui batasan dan puncak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhir batasannya tidak bisa. Makanya di sini idrak, nah, la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat di hari kiamat, tapi mata-mata tidak bisa untuk apa? Melingkupinya. Maka diistilahkan atau dinafikan dengan nafyul idrak. Adapun melihat tapi apa? Tidak bisa melihat keseluruhannya. Ini maksud idrak dalam ayat tersebut. Adapun dari sisi sanad, ikhwan. Nah, dari sisi sanad, asar dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ini sanadnya dhaif. Rawahul Khallal fi sunnah kama fi dar'i ta'arudil aqli wan naql. Demikian pula Mukhtasar Shawa'iq min tariq Ali bin Isa anna Hambalan haddatsahu fadzakara. Ya, dari jalan Hambal. Wa Ali bin Isa huwa ibnul Walid wa lam ajid lahu tarjamah. Ya, seorang yang majhul, Ali bin Isa. Wa Hambal huwa ibnu Ishaq qala anhu Dhahabi fi siyar lahu masail katsirah an Ahmad wa yatafarradu wa yughrib. Sedangkan Hambal ini namanya adalah Hambal ibnu Ishaq. Imam Dhahabi mengatakan beliau menyebutkan masail banyak dari Imam Ahmad, tapi apa? Bersendirian dan aneh. Ighrab, yaitu mendatangkan riwayat-riwayat yang aneh yang tidak didatangkan oleh akrannya. Wa hadza wallahu a'lam min tafarrudatihi wa gharaibihi, dan ini wallahu a'lam termasuk di antara tafarrudat beliau dan gharaib beliau, yaitu riwayat beliau bersendirian dan yang aneh. Li'annahu mukhalifun lima tawatara an Ahmad min itsbatis sifat wa ma'aniha biduni tafwid. Dikarenakan apa? Dikarenakan riwayat ini menyelisih apa yang mutawatir dari Imam Ahmad berkaitan dengan penetapan sifat-sifat dan maknanya tanpa tafwid. Baik. Wa dhahiru hadzal kalam la kaifa wa la makna at-tafwid. Nah ini. Dan zahir dari kalimat ini la kaifa wa la makna, kan memang zahirnya apa? Zahirnya tafwid. Kalau orang sekilas, makanya Asy'ariyah menjadikan ini sebagai apa? Sebagai dalil tuduhan mereka, bahwasanya ahli sunnah menetapkan tanpa menetapkan kaifiyah, tanpa menetapkan makna. Ma'annahu law thabata 'anil Imam Ahmad faqad fassaraha ahlul ilmi wa minhum Syekhul Islam fi dar'it ta'arud faqala ay la nuqayyifuha wa la nuharrifuha bit ta'wil fa naqulu ma'naha hakadha. Baik. Jadi memang secara zahirnya tafwid. Cuman seandainya sabit, seandainya apa? Riwayat ini sabit, maka apa? Maka telah ditafsirkan oleh ahlul ilmi, di antaranya Syekhul Islam, bahwasanya makna la kaifa wala makna maksudnya la nuqayyifuha. Kita tidak menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah, tidak pula mentahrif maknanya, yaitu apa? Menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya dengan mentakwil. Ini makna la kaifa wala makna sebagaimana diterangkan tadi, seandainya memang ini adalah kalam Imam Ahmad. Baik. Berarti ikhwan, untuk menjawab asar ini, yang pertama kita katakan dari sisi sanad asar ini lemah.
karena dari jalan Ali ibn Isa. Demikian pula jalan Hambal, yang Hambal ini memiliki banyak penyelisihan riwayat, yaitu bersendirian dan riwayat-riwayat yang gharib. Kemudian yang kedua dengan tanazul, kita katakan seandainya riwayat ini sahih dari Imam Ahmad, maka maknanya bukan tafwid yang diinginkan. Walaupun memang zahirnya tafwid, tapi kita bawa makna kepada apa? Makna yang hak, sebab itulah keyakinan ahli sunnah, itulah keyakinan Imam Ahmad sendiri yang dijelaskan dalam kitab-kitab atau penjelasan beliau yang lain. Bahwasanya beliau menetapkan makna tidak seperti yang dilakukan oleh mufawwidhah. Karena penting untuk membawa kalimat para ulama ikhwan, ya, berdasarkan apa? Penjelasan-penjelasan beliau di kitab-kitab beliau yang lain, untuk tahu maksudnya apa. Baik. Wa yu'ayyidu dzalik. Nah, anna al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnah naqala hadza an Hanbal ibn Ishaq qala sa'altu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal fa dzakara nahwahu wa lam yaqul la kaifa wa la ma'na wa inna ma qala bila kaifin wa la haddin. Nah, ini yang menguatkan bahwasanya riwayat la kaifa wa la ma'na ini lemah, ikhwan, yang disebutkan oleh Hambal dalam riwayat Al-Lalikai. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Imam Ahmad dan menyebutkan yang semisal kalimat tadi, tapi apa? Tidak menyebutkan kalimat la kaifa wala makna, tapi lafadznya bila kaifin wala haddin, tanpa menetapkan kaifiyah dan tanpa menetapkan batasan. Wa hadzal lafdzu fihi tafwidun lil kaifi faqat. Nah, lafadz ini hanya padanya hanya apa? Tafwid terkait kaifiyah, dan ini hak keyakinan ahli sunnah kan tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Walaysa fihi tafwidun lil makna. Wa huwa al-muwafiqu lima tawatara an Ahmad wa ammatis salaf. Dan ini mencocoki riwayat yang mutawatir dari Imam Ahmad dan keseluruhan para salaf, bahwasanya yang di tafwid, yang diserahkan ilmunya kepada Allah tentang apa? Inda Jabir, dalam meyakini sifat-sifat Allah, yang kita serahkan ilmunya kepada Allah, apanya? Nyambung tidak? Apa yang kita serahkan ilmunya kepada Allah? Hamzah? Hah? Baik, kaifiyahnya keyakinan ahli sunnati wal jamaah yaitu apa? Menyerahkan ilmu tentang kaifiyah sifat kepada Allah. Ini yang diistilahkan dengan tafwidul kaifiyah. Nah, mentafwid memang apa? Kita mentafwid, tapi tafwidul kaifiyah. Adapun tafwidul makna maka tidak. Kenapa? Karena ahli sunnati wal jamaah menetapkan makna untuk sifat-sifat Allah dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini mazhab Imam Ahmad, demikian pula keseluruhan para salaf. Wa kadzalika aidan naqala hadzal athara an Hanbal ibnu Abi Ya'la fi tabaqatil Hanabilah wa laysa fihi la kaifa wa la makna. Demikian pula telah menukilkan asar ini Hanbal ibnu Abi Ya'la dalam tabaqatul Hanafilah. Nah, tidak ada lafaz la kaifa wa la makna. Baik. Berarti kesimpulannya, akhwan, lafaz yang diriwayatkan di sini bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bila kaifa wala makna, ini kita katakan dhaif. Baik, adapun lafaz yang benar bila kaifa wala had. Nah, bila kaifa wala haddin. Qala wa min al-amthilati ala gharaibi
Hanbal wa ighlatihi annahu naqala 'anil Imam Ahmad annahu qala mu'aridan lahum fil mihnah fi qoulihi ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Qala qila innaha ya'ti amruhu. Innama ya'ti amruhu. Baik. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan keanehan periwayatan Hanbal dan kekeliruannya, yaitu beliau menukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau membantah orang-orang yang menyelisihnya dari kalangan Mu'tazilah di hari-hari mihnah, ujian tentang Al-Quran kalamullah atau makhluk. Baik, terkait perkataan Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Baik. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Fi dhulalin minal ghamam. Ini nanti penetapan sifat ityan. Qala ila, ya dikatakan bahwasanya Imam Ahmad mengatakan innama ya'ti amruh. Hanyalah yang datang adalah amruh, ya. Nah, di sini qala Syekhul Islam kama fi Majmu'il Fatawa hakadha naqala Hanbal wa lam yanqul hadza ghairuhu mimman naqala munadharatahu fil mihnah. Ya, ini yang dinukilkan oleh Hanbal. Padahal tidak ada satupun selain Hanbal yang menukilkan munadharah Imam Ahmad di hari-hari mihnah, seperti yang dinukilkan ka Abdullah ibni Ahmad wa Salih ibni Ahmad wal Marudhi wa ghairihi. Fakhtalafa ashabu Ahmad fi dzalika faminhum man qala ghalita Hanbal wa lam yaqul Ahmad hadza. Ya, sebagian mereka mengatakan Hanbal yang keliru, Imam Ahmad tidak mengatakan demikian. Wa qalu Hanbal lahu ghalaqat ma'rufah. Ya. Hanbal ini punya kesalahan-kesalahan yang jelas. Wa hadza minha, dan ini termasuk di antaranya. Baik. Nah, ini keberadaan riwayat yang lemah seperti ini, kawan, dinisbahkan kepada para a'immah ini kan yang membuat repot. Menjadi celah ahli bidah wal ahwa untuk apa? Untuk mencela ahli sunnah, mencela para imam ahli sunnah, sehingga dinisbahkan kepada manhaj salaf bahasanya manhaj salaf itu tafwid, berdalil dengan perkataan Imam Ahmad, padahal riwayatnya lemah. Makanya antum ketika menukilkan apapun dari ulama, hendaknya apa? Hendaknya betul-betul penukilan yang benar, jangan hanya qila wa qal. Ketika mau menukilkan, nukilkan dengan lafadznya. Baik. Diqomah di sini. Wa hadhihi tariqatu Abi Ishaq bin Syaqila ila an qala wa la raiba anna al-manqula al-mutawatira an Ahmad yunaqidu hadhihi riwayata wa yubayyinu annahu la yaqul inna rabba yaji'u wa ya'ti wa yanzilu amruhu bal huwa yunkiru ala man yaqulu dzalik. Abu Ishaq Ibnu Syakila mengatakan, nah tidak syak. Baik. Nah, ini ada kurang bagus dalam mengutip. Wa hadza minha, di sini kemudian wa hadhihi tariqatu Abi Ishaq bin Syakila. Sampai di sini 6 titik apa? Ini tariqah Abu Ishaq bin Syakila, yaitu apa? Menafikan kebenaran apa yang dinukilkan oleh Hanbal. Ila angqal, sampai pada perkataan Syekhul Islam. Ila angqal di sini yaitu ada diputus, kemudian titik-titik harusnya seperti itu, kemudian ila angqal sampai pada perkataan Syekhul Islam, tidak syak bahwasanya yang dinukilkan secara mutawatir dari Ahmad itu bertentangan dengan riwayat Hanbal ini. Baik.
Dan beliau menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad tidak mengatakannya. Di antara buktinya wa yubayyinu annahu la yaqul, dan yang menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengatakan hal ini yaitu perkataan beliau sendiri, inna rabba yaji'u wa ya'ti wa yanzilu amruh. Sungguhnya Allah memang datang dan perintah-perintahnya juga ketetapan-ketetapannya turun. Bal huwa yunkiru ala man yaqulu dzalik, bahkan Imam Ahmad mengingkari atas orang yang mengatakan bahwasanya ya'ti hak illa ayyatiyahumullah, dengan apa? Dibawa kepada makna ya'ti amruh. Imam Ahmad mengingkari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, jaa'a an Ahmad min riwayati Hanbal anhu fi qoulihi ta'ala wa jaa'a rabbuk, anna al-murad wa jaa'a amru rabbik. Qala wa qala Ibnu Hamid ra'aitu ba'da ashabina haka an Abi Abdullah fil Idyan annahu qala ta'ti qudratuh. Qala wa hadha ala haddil wahmi min qailihi wa khata'in fi idafatihi ilaihi. Nah, ini Imam Ibnu Rajab juga mengatakan ini adalah apa? Kekeliruan dari orang yang menukilkan dan kesalahan bagi orang yang menisbahkan perkataan ini kepada Imam Ahmad. Yang menisbahkan kalau Imam Ahmad mentakwil wa jaa'a rabbuk dibawa kepada amru rabbik. Naam, tidak menetapkan sifat datang bagi Allah. Ini naam, kesalahan orang yang menukilkan, bukan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini bukti bahwasanya Hambal terjatuh dalam banyak kekeliruan ketika menukilkan dari Imam Ahmad. Baik. Ini dari sanad lemah. Taruhlah sanadnya kuat, maka kita bawa kepada makna naam, wala makna, maksudnya wala makna yukhalifu zahiraha, tanpa menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Baik. Barakallahu fikum. Adapun syarah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha